siswa saat guru tersebut menyelesaikan sebuah materi pembelajaran. Misalnya, dan upaya melihat bagaimana perkembangan diri mereka sehingga PR tersebut itu akan membantu penilaian guru tersebut. 2. Apa itu hak asasi? Hak asasi siswa adalah hak yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup mereka, yang bagaimana pada akhirnya ini tuh akan membantu para siswa itu untuk bersekolah misalnya. Jadi kaum rebahan adalah ketika kamu itu sangat suka untuk menghabiskan waktu di rumah misalnya dan di kasur, membuat kamu itu nyaman dan sebagainya. Tapi kaum rebahan itu tidak selamanya untuk rebahan dalam diri. Kita itu mau untuk makan misalnya, untuk menonton film dan lain sebagainya. Jadi secara keseluruhan masih berasumsi bahwa pada akhirnya akan melarang guru memberikan PR di hari Jumat. Saya rasa demikian dalam diri, karena pada hakikatnya mereka itu sudah belajar selama 5 hari. Ketika mereka itu diberikan lagi PR di hari Jumat, itu akan mengganggu waktu mereka untuk beristirahat. Jadi saya rasa jadi mana lagi sama saya. Tapi ya, apa yang mereka lakukan hal tersebut diri. Sadari bahwa banyak pada akhirnya guru itu memberikan banyak tugas dan tidak memikirkan bahwa guru lainnya itu juga sedang memberikan tugas. Jadi pada akhirnya tugas itu akan menumpuk pada siswa tersebut. Pun jika harus diberi PR lagi hari Jumat, mereka itu akan merasa tertekan karena ketika mereka diberikan itu membuat mereka tidak santai untuk menikmati waktunya ataupun me-time. Pun faktor ataupun stakeholder yang hadir di sini yaitu para siswa ataupun siswi itu sendiri. Mereka itu lebih mementingkan mental health mereka. Bagaimana pada akhirnya ketika mental health mereka itu stabil, mereka itu akan mau untuk belajar dan lain sebagainya. Pun guru di sini yaitu dia yang akan memberikan PR, tetapi bukan pada hari Jumat. Sehingga urgensi di sini itu apa? Waktu untuk mereka bersantai misalnya dan lain sebagainya akan terganggu pada akhirnya. Pun sehingga beban pembuktian yang hadir di sisi kami itu bagaimana pada akhirnya dengan memberikan PR di hari lain misalnya selain hari Jumat, itu akan membantu para peserta didik untuk berkembang di masa depan. Goals kami di sini itu karena goals kami di sini itu di sisi kami ingin hak asasi manusia siswa itu akan lebih baik pada akhirnya. Mari masuk ke argumen bersama saya. Kami tidak menolak yang namanya PR, tapi kami menolak yang akan hadir PR di hari Jumat. Karena saya rasa di sini itu siswa sudah diberikan PR misalnya hari Senin sampai Kamis, dan saya rasa itu sudah cukup. Waktu mereka untuk beristirahat misalnya itu pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi itu akan mengganggu mental mereka. Pun dampak nyatanya apa? Satu, mereka itu akan terganggu secara psikologis karena membuat mereka tidak nyaman dengan berbagai macam tugas. 2. Dengan diberlakukannya PR pada hari Jumat itu akan membuat para siswa misalnya yang punya waktu rebahan untuk menonton film dan lain sebagainya itu akan terganggu. Pun dengan ini Baik, terima kasih untuk pidato dari pembicara pertama dari Impro untuk memberikan respon terhadap Impro. Jadi dasar. Pertama, mereka bilang ketika pada akhirnya siswa diberi tugas di hari Jumat, pada akhirnya yang akan memberi beban kepada siswa dan terus mereka akan mendukung. Aku rasa sendiri banyak analogi seperti ini. Ketika guru memberikan tugas di hari Senin, ya pastinya mereka akan suruh mereka untuk kumpul di hari Selasa karena jam pembelajaran pada hari itu juga sudah berakhir. Jam pembelajaran itu akan berulang juga di pekan depan, sehingga untuk manifestasi pengerjaan itu
pembicara kedua dari tim kontra untuk memberikan respon terhadap argumen dari tim kontra pembicara kedua. Saya memanggilkan pembicara selanjutnya dari tim pro. Thank you. Oke. Mahendra mendapatkan kasus dari dengan 3, 2, 1. Dua respon di sini. 1. Mereka bilang bahwa ya ini penting untuk menjadi evaluasi guru itu sendiri. Kalau misalkan nggak ada PR, apa yang menjadi bahan evaluasi guru? Saya rasa, saya nggak bilang sama sekali bahwa isi kami itu nggak ada evaluasi. Kami menolak PR, itu yang dikatakan. Kami bukan menolak PR secara menyeluruh, tapi menolak PR itu dilakukan dengan jiwa. Artinya apa? PR itu nggak akan diberikan di hasilnya sampai habis. Tapi bentuk evaluasi, guru di hari Jumat itu apa? Sudah, saya menjelaskan. Kalau misalkan itu evaluasi, guru di hari Jumat itu adalah nggak apa-apa. Hadir tetap ada hadir evaluasi, tapi itu nggak berbentuk PR. Artinya apa? Guru akan menyelesaikan materinya di hari itu. Nggak ada PR, nggak ada dari beban untuk guru itu sendiri untuk harus melanjutkan materi ini sampai minggu depan. Artinya apa? Setelah materi itu dilakukan, itu akan ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Sesimpel itu. Supaya apa? Guru itu betul-betul langsung bisa saling bertukar informasi, dan ini murni dari saya rasa itu murni dari siswa itu sendiri. Tapi kalau misalkan mereka mengatakan bahwa ini evaluasinya akan tercapai, saya rasa ini nggak akan tercapai di sini mereka. Karena kalau misalkan itu dijadikan PR, artinya apa? Ini akan menjadi pekerjaan siswa itu sendiri. Nggak ada jaminan kalau misalkan di rumah mereka akan kerja sendiri, pasti akan ada bantuan dari AI atau sebagainya. Artinya apa? Terus mereka tentang menjadi evaluasi itu banget, makanya itu nggak bisa dipredik. Tapi oke, saya rasa ini justru bisa dijelasin. Di bawah logika yang sama, kalau mereka pertanyakan tentang PR di hari Jumat akan ada bantuan AI, di bawah logika yang sama, mereka bilang kalau sini sampai kami juga akan ada PR. Ini juga akan membentuk bagaimana siswa juga bisa mencari AI. Akhirnya AI akan lain di tugas sisi untuk kasus mereka. Tapi setidaknya di sisi kami, di hari Jumat itu akan membuat evaluasi itu betul-betul terjadi. Artinya apa? Di sisi kami pada akhirnya itu akan menjadi hal yang baik, karena di sesi akhir itu akan ada sesi tukar pendapat yang lebih mendalam secara mendalam, sehingga ya saya rasa sesi saya lebih baik. Tapi oke, saya akan menjelaskan bahwa bagaimana pada akhirnya ini bisa terjadi di sisi kami. Karena ya satu lima aja, coba dijelaskan kepada anda bagaimana pada akhirnya ini secara langsung evaluasi, secara langsung ada pertanyaan jawab dan ada pertukaran pemikiran di antara guru siswa itu sendiri. Tapi oke, mereka itu mengatakan bahwa yang diberikan itu sedikit dan mudah pada akhirnya, sehingga ini tidak akan merugikan. Tapi saya rasa pada akhirnya itu simpel. Memang mereka mengatakan bahwa yang diberikan itu sedikit dan mudah, tapi ini cuma pada satu guru satu mapel. Dan kan siswa itu mempelajari mata pelajaran. Artinya apa? Di sisi mereka setiap guru itu memberikan tugas yang baik pada akhirnya. Jadi ketika mereka mengatakan di sini, saya rasa ini bohong dan itu nggak bisa dikredit. Tapi ya satu hal yang mereka nggak notice adalah bagaimana pada akhirnya sesuatu yang terjadi saat ini. Tapi saat ini adalah banyak guru yang memberikan tugas yang lebih baik pada akhirnya pada akhir pekan, karena mereka berpikir kok ini adalah akhir pekan, jadi siswa itu akan punya banyak waktu. Tapi kenyataannya apa? Ini justru akan membuat siswa itu sendiri itu nggak bisa betul-betul belajar ataupun untuk istirahat pada akhirnya. Oke, tapi ini harus dijelaskan lebih dalam dalam argumen saya. Tapi oke, kenapa kami setuju melarang memberikan PR pada hari Jumat? Ya simpel aja. Satu, siswa itu sudah cukup terbebani dengan PR di hari Senin sampai Kamis. Kalaupun mereka bilang kalau nggak apa-apa karena nggak semua guru itu akan langsung memberikan di hari Senin itu, nggak akan langsung ada tenggat waktu di hari Selasa. Tapi sama aja, kan tetap ada beban yang diberikan. Ini kami ambil bahwa ini nggak apa-apa. Tapi kalau beban kamu itu di hari Jumat, ada di sisi mereka apa? Karena dari tenggat waktu di sisi mereka itu akan ada menentukan tugas. Ini akan terus bertahan. Ingat, siswa itu nggak semuanya sama, nggak semuanya rajin, nggak semua memiliki interaksi yang sama. Ada di sisi mereka yang akan masuk itu akan mereka yang mungkin kurang rajin, pada akhirnya tugas itu akan terus bertumbuh dan mereka termasuk mengerjakan dari pekan. Alasan apa? Mereka nggak punya waktu untuk istirahat. Tapi saya jelaskan dalam istilah yang penting. Tapi oke, dua, ini baik untuk mengurangi beban siswa dan saat hari Senin bisa tidak terima bisa lebih bersama pada akhirnya. Tapi ya, bagaimana pada akhirnya bentuk larangan ini dapat mengurangi beban siswa? Nggak ada tugas dari Jumat, artinya apa? Kamu bisa kalau misalkan ada tugas di hari Senin sampai Kamis, itu kamu bisa kerjakan di hari Jumat sore itu sendiri. Dan hari Sabtu dan Minggu kamu akan fokus untuk menikmati hari kamu. Ini penting. Ini penting untuk kamu pada akhirnya untuk bisa me time,
melakukan hal itu. Tapi oke, saya bilang tentang esensi dari PR yang dikerjakan pada akhirnya di sisi mereka itu nggak akan seperti itu kan. Maka bangga mendukung masih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro telah memberikan respon terhadap pembicara pertama dari tim kontra. Untuk memberikan respon balik dan bukan balik terhadap argumen yang dibawakan oleh tim pro, saya memberikan pembicara kedua dari tim kontra. Tiga, dua, satu. Juri, ayo kesepakatan. Kalau saya bisa buktikan kepada juri bahwa bentuk eksklusivitas yang ada pada sisi proposisi itu juga akan terjadi di sisi oposisi, tapi dengan bentuk benefit yang lebih tinggi maka menangkan sisi oposisi. Dua kesalahan terbesar dari sisi proposisi. Pertama, mereka kurang paham dengan bentuk asasi siswa untuk menjadi pemberlahan di status quo itu sudah semasa itu dan bahkan menjadi hal-hal yang buruk akhirnya. Kalau mereka tetap mempertahankan hal ini dan menjelaskan kepada mereka ini seperti apa, saya rasa kasus mereka itu akan betul. Dua, tidak ada penjelasan yang jelas. Sebenarnya ini itu merusak hak asasi siswa itu akan ada di sisi mana? Mereka hanya membahas tentang dampak PR dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan bagaimana hal ini itu bisa untuk merusak hak asasi siswa yang ada pada status quo. Padahal itu hak asasi siswa untuk menjadi pemerintahan itu sudah semasa itu dan bahkan sudah fleksibel itu. Tapi beberapa respon untuk sisi proposisi. Pertama, klaim mereka tentang bentuk evaluasi di proposisi seperti menghabiskan materi di hari tersebut juga dan akan ada tanya jawab di akhir. Tapi ya, saya rasa ini terlalu dismisif karena pada akhirnya bentuk tanya jawab itu tidak akan ada jaminan bahwa semua siswa itu akan bisa ikut berpartisipasi. Saya rasa bentuk pertanyaan jawaban bentuk daripada hal ini itu hanya akan mengikutkan beberapa siswa dan segelintir siswa yang mau belajar. Sehingga bentuk daripada aktor seperti aktor yang siswa untuk takut bertanya atau takut menjawab dan lain sebagainya itu tidak akan pernah tersentuh. Jadi saya rasa faktor di sisi mereka itu betul. Tapi dua, oleh mereka dan di sisi kami itu akan ada penumpukan tugas dan lain sebagainya. Saya rasa ini simetrikal di posisi karena pada akhirnya mereka sudah memahami bahwa bentuk pemberian PR pada hari Senin dan Kamis itu akan terjadi pada status quo. Bentuk penumpukan atau bentuk pemberian tugas di sisi mereka juga itu akan terjadi pada akhirnya. Tapi saya akan jelaskan kepada Yuri kenapa bentuk kenapa bentuk ini itu akan lebih bisa terminimalisir pada sisi oposisi. Ini sebenarnya simpel. Karena pada akhirnya PR di hari Jumat itu juga bisa berguna untuk bagaimana PR yang ada pada tugas-tugas atau yang ada tugas-tugas atau PR yang ada pada hari Senin hingga Kamis itu bisa lebih terkurangi bagaimana bentuk daripada value pemberian yang sendiri. Inilah bentuk daripada pemberian tugas itu tidak hanya akan difokuskan kepada 4 hari itu sendiri seperti Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu sendiri. Sehingga bentuk penumpukan tugas itu justru akan lebih lanjut menjadi pada si proposisi. Karena pada akhirnya bentuk pengerjaan tugas dan bentuk pemberian PR itu hanya akan terjadi pada Senin, Selasa, Rabu hingga Kamis. Itu berarti bentuk penumpukan itu akan lebih lanjut dan mau tidak mau siswa juga itu harus mengerjakan pada akhir pekan dan lain sebagainya. Itu berarti mereka melanggar hak asasi siswa untuk bisa menjadi perubahan di akhir pekan maka buang terus mereka. Jadi saya kan tapi mau lanjut ke administrasi dari program. Jadi saya rasa bukan daripada oposisi dalam membuktikan pada juri bahwa pelarangan PR di hari Jumat ini tidak akan pernah melanggar hak asasi siswa untuk menjadi perubahan itu sendiri. Tapi kenapa pemberian PR di hari Jumat itu bisa terjustifikasi dan tidak akan pernah melanggar hak asasi manusia itu sendiri? Pertama, perlu diketahui bahwa sebenarnya PR yang akan diberikan kepada siswa itu tidak akan pernah melanggar hak asasi siswa seperti pemberian PR berlebih yang mereka khawatirkan dan lain sebagainya. Karena pada akhirnya bentuk daripada hak asasi siswa untuk menjadi perubahan yang sudah eksis pada status quo, guru juga sudah tahu tentang hal ini, sehingga guru tidak bisa semena-mena untuk memberikan tugas yang secara berbeda dengan kapabilitas yang tidak bisa disebut oleh para muridnya. Karena guru akan melanggar namanya hak asasi siswa untuk menjadi perubahan, sehingga guru akan memberikan PR kepada siswa dengan tingkat kapabilitas yang sesuai agar siswa itu juga akan bisa untuk menjadi perubahan dan lain sebagainya. Tapi parameter pemberian PR yang diterima itu hanya berupa soal-soal latihan seperti soal latihan hal-hal yang sudah dipelajari seperti hanya berupa nomor 1 hingga 10 dan lain sebagainya. Tidak akan ada berupa tugas-tugas yang lebih berat sehingga ini akan mengganggu namanya bentuk pembelajaran atau bentuk hari libur mereka di hari akhir pekan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika mereka hanya diberikan tugas-tugas untuk evaluasi, mereka hanya menggunakan 1 hingga 2 jam di hari libur mereka untuk mengerjakan PR itu sendiri. Ada 48 jam pada durasi 1 hari. Hanya dipakai 2 jam sehingga siswa itu masih mempunyai 46 jam untuk bisa menjadi perubahan dan lain sebagainya. Sehingga hak asasi siswa untuk menjadi perubahan itu masih ada 46 jam dan itu bisa membuktikan bahwa hak asasi siswa untuk menjadi perubahan itu sudah semasa itu pada status quo. Tapi ya, dua, kenapa hal ini terjadi? Waktu rebahan siswa di status quo itu sudah lebih dari cukup jauh-jauh. Seperti libur 2 hari 1 pekan, libur hari raya, tanggal merah dan lain sebagainya. Sehingga bentuk pelarangan justru membuat hal yang sudah berlebihan semakin berlebih. Sehingga bentuk daripada pelarangan PR itu justru lebih bisa membuat anak-anak itu menjadi apatis dan lain sebagainya dan mereka akan menganggap sepele nakal dan yang lain sebagainya. Sehingga
bentuk pemberian PR di hari Jumat walaupun itu bersifat opsional itu adalah bentuk penyeimbang antara hak asasi siswa dan obligasi moral dari negara dan guru itu sendiri. Karena negara dan guru tidak mempunyai obligasi moral untuk memenuhi hak asasi siswa untuk menjadikan siswa kaum rumahan, tapi obligasi moral daripada guru dan pemerintah adalah mau untuk membuat siswa itu bisa untuk nyaman belajar dan lain sebagainya, dan membuat siswa itu bisa eksis dan bertahan pada status quo dan bisa untuk terjun pada dunia kerja pada akhirnya. Tapi manifestasi dapat di sini dia tak posisi itu sebenarnya baik kalau PR ini tidak akan dilarang. Obligasi moral guru negara pemerintah itu harus bisa untuk mendidik dan memberikan wawasan yang tidak mudah dilupa, dan PR dari Jumat ini adalah bentuk evaluasi sehingga pada akhirnya bentuk engagement itu akan lebih bisa terbagi sama rata. Jadi bentuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu akan bisa sama rata, maka bukan siswa tidak akan ada Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk memberikan respon kontranya dan menentukan dari tim pro. Saya berikan pembicara ketiga dari tim pro chemistry. Baik, menceraikan dari perbuatan dalam hitungan 3, 2, dan 1. Sebelum saya melangkah jauh karena argumentasi utama saya, izinkan saya merespon beberapa argumen yang telah dibawakan dari tim oposisi. 1. Mereka hadir ke perdebatan dengan bilang kalau misalnya guru akan memberikan PR kepada siswa misalnya di hari Jumat, ya tapi guru itu bisa menyesuaikan, mereka itu akan memberikan PR atau misalnya soal-soal yang nggak terlalu membebani. Tapi ya dewan tidak terhormat, meskipun ini mereka mengerjakan di RPK dan itu nggak terlalu membebani, ya sama aja ini akan mengganggu hak kamu sebagai hak asasi kamu sebagai siswa kaum berbahan, yang karena pada akhirnya kamu sebagai siswa itu nggak mau kalau waktu istirahat kamu atau waktu luang kamu itu kamu akan pikirkan dan itu akan terganggu karena kamu harus kerjakan tugas kamu, sehingga padahal kamu sebagai kaum berbahan itu kamu mau kalau misalnya waktu luang kamu itu kamu cuma pakai beristirahat. Tapi juga di sini mereka itu hadir ke perdebatan kalau misalnya ya ini guru itu udah paham gimana kondisi siswa itu sendiri, dan mereka juga paham kalau misalnya ini tuh eksis itu di status quo. Tapi kita nggak bisa menyamaratakan sama guru. Ya gimana kalau misalnya fenomena guru yang memberikan tugas di hari Jumat karena mereka tahu mereka itu masih punya waktu luang, karena mereka tahu siswa itu punya waktu lebih banyak, jadi mereka itu mau untuk memberikan tugas karena ya sebenarnya mereka itu punya banyak waktu, sehingga ya pada akhirnya ini juga akan memberikan tekanan kepada kamu sendiri karena kamu itu nggak bisa istirahat. Silakan. Ivan sudah jelaskan kalau guru tidak akan semena-mena karena ada pada etik yang pertama, dan tentunya guru sudah paham kalau status quo itu sekarang adalah bagaimana keadaan ini hak asasi siswa adalah bahan. Guru tidak akan menganggap hak itu, guru tahu batasannya, maka untuk kasus mereka. Ya, tapi kita nggak bisa memikir kalau misalnya di status quo, yang meskipun itu adalah mereka meskipun itu ada pada etik, tapi ya kalau misalnya mereka tetap memberikan tugas misalnya, yang meskipun ini nggak memberatkan, ya saya rasa tadi aku jelasin kepada juri kalau misalnya ya ini meskipun ini itu nggak terlalu membebani, tapi pada akhirnya akan ada bentuk yang akan mengganggu istirahat mereka sendiri. Tapi ya mari masuk pada argumentasi utama saya di sini. Juri, kenapa kita mau untuk melarang guru memberikan PR yang Jumat? Ya oke. Mari lihat penggambarannya di sini. Kamu itu adalah siswa kaum berbakat, ya kamu itu akan mengerjakan tugas-tugas kamu tepat waktu misalnya, sehingga kamu nggak ada ya repakan, ya kamu itu udah nggak bisa, kamu itu udah nggak mau pikirin apa-apa selain kamu akan istirahat. Oke, sehingga pada akhirnya apa? Kamu siswa yang misalnya udah punya banyak tugas misalnya dari hari Senin sampai hari Kamis, ya kamu pasti butuh waktu untuk istirahat. Ya kamu karena kamu udah dilanda tugas misalnya selama 4 hari itu sendiri. Tapi misalnya kamu akan dikasih tugas di hari Jumat karena dengan alasan ya itu tadi kamu punya banyak waktu di akhir pekan. Ya pada akhirnya apa? Ini justru silakan. Oke, karena guru itu dilarang untuk memberikan tugas PR di hari Jumat, maka guru akan melampiaskannya kepada hari Senin dan Kamis. Jika tugas-tugas itu akan lebih menumpuk, maka siswa akan menggunakan mungkin atau akhir pekannya itu untuk mengerjakan tugas-tugas dari hari Senin dan Kamis. Maka untuk kasus mereka untuk memberikan peluang siswa untuk menjadi perubahan. Kalau mereka bilang kalau misalnya guru bisa memberikan tugas di hari Senin dan di hari
di hari Senin dan di hari berikutnya, ya saya rasa juri sadar kalau aku tadi udah bilang kalau misalnya pembukaan itu pasti bisa membagi waktu produktifnya, sehingga pada akhirnya mereka itu akan mengerjakan tugas-tugas mereka, sehingga waktu istirahat atau waktu rebahan mereka itu nggak akan terganggu di hari akhir pekan itu sendiri. Tapi ya mari kita baca di sini. Ya Pak, pada akhirnya jika kamu itu nggak, misalnya kamu itu nggak dikasih misalnya kamu itu nggak dikasih PR dari Jumat, ya pada akhirnya apa? Kamu bisa istirahat, kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu sukai tanpa harus memikirkan kembali dari tugas-tugas itu sendiri. Ya kamu bisa merealisasikan diri kamu dan kamu bisa mengisi energi kamu itu sendiri karena agar sehingga pada akhirnya dampaknya apa? Ini akan berdampak ke bagaimana kelangsungan siswa itu sendiri di minggu berikutnya. Karena apa? Karena mereka itu bisa mengimbangkan waktu produktivitas dan waktu bersantai mereka. Sehingga apa? Di sini psikologis mereka itu akan terjadi di sini karena mereka menjalani pendidikan mereka dengan bebas, karena mereka bisa tahu mana waktu untuk mereka bersantai, mana waktu mereka untuk mengerjakan tugas, untuk produktivitas dan lain sebagainya. Maka dengan alasan bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih kepada tim pembicara dan juga pada tim pro atas videonya. Untuk menutup kasus kembali dari tim kontra, akan kita pembicara ketiga dari tim kontra dan istilah. Ini akan menutup saya di aksara yang ketiga. Maka dari itu menutup kasus dalam posisi kontra dalam 3, 2, dan 1. Dua kegagalan tujuan dari pemerintah adalah kegagalan pertama, bukan mereka itu tidak terselesaikan dengan baik. Mereka harus buktikan kepada Anda apakah PR di hari Jumat menambah hak asasi siswa. Karena kita pertanyakan aksesibilitas mereka, karena mereka itu hanya bilang mereka itu hanya bermain di kasus terbaik mereka kalau dampaknya adalah siswa itu akan terganggu secara psikologis dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah menjawab apa korelasinya antara PR dan asasi kewajiban dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah mereka itu tujuannya adalah mau membentuk siswa menjadi anak yang hanya mementingkan rebahannya. Sedangkan bandingkan di sisi kami juga memperhatikan bagaimana rebahannya. Bisa tidak jelaskan kalau waktu Anda untuk di weekend itu sudah cukup, bahkan ada di libur nasional lainnya itu sudah cukup. Jadi di sisi kami mendapatkan dua hal. Pertama, kami juga mementingkan bagaimana hak asasi mereka untuk rebahan misalnya, dan kami juga mementingkan bagaimana mereka bisa terstruktur atau bisa untuk mencapai masa depannya yang jauh lebih baik. Tapi sebentar akan saya jelaskan di bagian pengembangan. Tapi sebelum itu, mari masuk dalam level terlebih dulu. Pertama, pembicara pertama mereka itu bilang kalau kalau tujuan mereka adalah upaya untuk melihat perkembangan siswa. Tapi tidak akan bisa tercapai karena dari Anda itu hanya melakukan evaluasi yang bahkan tidak bisa semua siswa ikuti dalam diri. Ini yang bisa jelaskan. Hanya siswa-siswa tertentu yang bisa ikuti. Ketika Anda mau untuk melihat bagaimana kinerja siswa dari Senin sampai Jumat misalnya, Anda harus melakukan seperti materi misalnya, dan Anda harus melakukan memberikan mereka PR. Anda yang bisa menyusun bagaimana di hari Senin misalnya apa yang harus saya berikan kepada siswanya, karena Anda itu sudah memiliki bahan evaluasi atau Anda sudah ada penggambaran bagaimana itu siswanya, apakah pembelajaran saya sudah cukup misalnya atau tidak. Ketika belum cukup, saya akan melakukan kembali di hari Senin. Ini bentuk evaluasi yang ada di sisi kita. Tapi yang kedua adalah mereka bilang kalau ini akan terganggu secara psikologis. Itu harus ini tidak benar. Karena logikanya, kalau kamu di BPR kamu nggak mau menumpuk, ya kamu harus mengejar secepat mungkin dalam diri. Lalu kamu bisa santai. Kamu akan terganggu secara psikologisnya.
membuat menyeimbangkan antara hak asasi siswa dan obligasi moral antara negara dan guru. Ingat, waktu bahkan siswa di status quo itu sudah lebih dari cukup. Seperti mereka sudah libur 2 hari pekan misalnya. Bahkan ketika kamu diberikan PR di hari Jumat, kamu bisa mengerjakannya di malam sebelum Sabtu misalnya atau pagi. Tidak, tapi ya pakai lanjut A. Kenapa sekalipun guru memberikan PR di hari Jumat tidak melanggar hak asasi siswa? A. Pahami, tujuan guru ketika memberikan PR adalah mau siswanya belajar, nggak cuma akademik, tapi bagaimana soal tanggung jawab. Kamu mampu untuk menyelesaikan tugas kamu juga misalnya. Tujuannya baik Dewan Juri, mau untuk mempersiapkan siswanya untuk bisa punya masa depan yang baik juga. Anda sekolah, tujuannya adalah untuk belajar agar bisa sukses. Ini adalah tujuan yang tidak. Ini adalah inherent dari bagaimana guru membangun belajar itu juga padanya. Dan kenapa juga guru tidak menganggap hak asasi siswa untuk berbakat? Karena mereka paham hak siswa juga untuk istirahat. Makanya karena mereka paham kalau mereka memberi tugas itu juga sesuai kapabilitas atau kemampuan siswanya dan tidak berlebihan juga. Tapi B, ketika guru memberikan PR di hari Jumat misalnya, ya siswa punya alternatif untuk menyelesaikannya saat pulang sekolah di hari Jumat misalnya, atau kalau tidak sempat, ya mereka bisa kerjakan saat Sabtu misalnya. Jadi waktu rebahan mereka juga banyak. Ketika Sabtu sudah selesai, ya Anda bisa rebahan. Minggu juga, pun saya rasa siswa nggak perlu rebahan pun 24 jam juga diwajibin. Mereka itu perlu aktivitas juga bukan? Di sisi mereka akan mendukung siswa untuk menjadi rebahan tanpa ada melakukan aktivitas lainnya sehingga ya bangga untuk melalui. Baik, terima kasih pembicaraan ketiga sudah menutup tugasnya untuk memperjelas dan kembali membangun penjelasan dari tim kontras yang melanjutkan investigasi atau pembicaraan pemikul dari tim kontras. Terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi pada acara sebelumnya juga, dan speech saya pada malam hari ini itu akan untuk keseluruhan perdebatan dari tim saya dan semakin satu pada acara sebelumnya. Kita speech dalam 3, 2, 1. Satu hal yang perlu disadari oleh juri adalah parameter hak asasi siswa yang terpenuhi adalah ketika siswa tetap bisa rebahan akhir pekan tanpa berbaik-baik yang namanya tugas dan bisa sampai di akhir pekan itu sendiri. Dan saya sudah menjelaskan kepada juri dan kita sudah jelaskan bahwa bentuk daripada hak asasi siswa untuk bisa santai menjadi perubahan di akhir pekan itu akan juga tetap bisa terpenuhi. Tapi saya akan dijelaskan dalam beberapa hal. Dan saya akan jelaskan kepada juri sebenarnya beberapa kegagalan besar daripada sisi proposisi. Pertama, mereka kurang paham bahwa bentuk perubahan di satu sekolah itu sudah semasif itu. Bagaimana pada akhirnya orang itu sudah diberikan 2 hari libur sepekan, bagaimana tanggal merah, bagaimana tanggal hari dan lain sebagainya itu sudah eksis. Ketika kesempatan siswa untuk bermakan itu lebih masif pada satu sekolah, sehingga hak asasi mereka untuk menjadi perubahan itu juga akan bisa di sisi oposisi pada akhirnya. 2, mereka tidak memberikan penjelasan untuk pemenuhan beban musik. Mereka hanya bermain di dalam grup PR tapi tidak pernah menjelaskan kepada kita bahwa bentuk daripada kebutuhan PR dengan korelasi siswa itu apakah akan bisa terganggu dan lain sebagainya. Tapi ketika seluruh kekhawatiran lawan sudah runtuh tentang bagaimana pembukaan tugas itu akan terjadi di sisi oposisi, tentang bagaimana penggangguan kepada hari libur dan lain sebagainya, kami sudah buktikan bahwa hari ini itu simetris di kedua sisi, malah ini diburu pada sisi proposisi itu sendiri. Tapi beberapa case pada perdebatan ini itu A, siapa yang bisa memenuhi hak asasi siswa sebagai kaum berbahan pada akhir pekan itu sendiri. Pro pada perdebatan ini dengan bilang bahwa pemberian tugas rumah di hari Jumat itu akan mengganggu akhir pekan dan pada akhirnya siswa itu mau untuk berbahan, mau untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi oposisi hari ke perdebatan ini dengan membuktikan pada juri bahwa hak berbahan atau hak asasi siswa untuk menjadi perubahan di akhir pekan itu sudah terlalu lebih pada satu skop. Itu sudah menjadi hal yang berlebihan. Sehingga fair adalah bentuk penyeimbang antara hak asasi siswa untuk menjadi perubahan dan bagaimana obligasi moral daripada guru dan negara itu sendiri. Karena pada akhirnya kalau kita hanya berfokus untuk pemberian hak asasi siswa untuk menjadi perubahan, itu justru akan menimbulkan namanya generasi-generasi yang apatis, tidak kritis dan akan menganggap semua hal itu sepele dan lain sebagainya. Tapi B, manifestasi dampak itu lebih baik pada sisi mana? Proposisi hari ini perdebatan ini dengan mengatakan bahwa membuat siswa akan membuat siswa santai dan membuat siswa itu akan menikmati weekendnya dan lain sebagainya. Tapi oposisi sudah bisa membuktikan pada juri bahwa pada akhirnya sisi mereka santai itu hanyalah hal ilusi, karena pada akhirnya bentuk pemberian tugas atau PR di hari Jumat tidak akan ada. Artinya guru akan melakukannya pada hari Senin dan Kamis. Pada akhirnya guru akan memberikan exposure yang besar-besar kepada siswa agar mengerjakan tugas ini, memberikan PR dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ini justru akan ada yang namanya bentuk perubahan tugas pada sisi proposisi, sehingga pada akhirnya mau siswa di sisi pro itu mau untuk mengerjakan tugas di akhir pekan karena
butuh pengembangan tugas dari hari Senin hingga Kamis itu terlalu masif pada akhirnya, maka mereka melanggar yang namanya hak asasi siswa untuk menjadi perubahan di akhir pekan pada akhirnya. Tapi visualisasi ini seperti ini. Kalau pada akhirnya walaupun sisi oposisi itu akan ada namanya PR dan sebagainya, tapi 2 jam kerja PR dibandingkan dengan 66 jam perubahan di akhir pekan itu tidak akan ada pokoknya, maka hak siswa untuk menjadi perubahan yang merupakan akan ada siswa oposisi menangkan oposisi. Baik, terima kasih seluruh pidato yang telah dibawakan oleh tiga pembicara dari tim kontra. Untuk menutup seluruh agenda perdebatan pada lomba ini, saya memanggilkan pembicara terakhir pada agenda ini, yakni penyimpul ataupun request speaker dari tim pro Chinese. Silakan mulai dan 3, 2, dan 1. Jadi kami sudah membuktikan kepada Anda bahwa pada akhirnya kami akan lebih baik pada akhirnya PR ataupun pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa untuk sebagai bahan evaluasi jika guru sudah menyelesaikan materi pembelajarannya. Ketika kita itu melarang akan hadirnya materi PR tersebut pada hari Jumat, karena mereka itu sudah belajar dan diberikan PR selama kurun waktu Senin sampai Kamis, sehingga hal tersebut akan menjadi beban pada siswa tersebut. Menggambar siswa yang bisa kami itu jelas menunjukkan bahwa tugas itu sudah sangat masif itu untuk diberikan untuk yang diberikan oleh guru tersebut. Pun di sisi kami mental health para siswa itu akan menjadi terjaga ketika siswa itu lebih memikirkan mental health mereka. Ketika mental health mereka terjaga, mereka akan lebih fokus untuk belajar misalnya dan lebih memahami materi tersebut. Pun mereka mengatakan bahwa guru pun akan memberikan tugas, memberikan PR dari Senin sampai Kamis dan akan mengerjakannya di akhir pekan. Kaum berbahan itu di sisi kami kaum berbahan itu mampu untuk menyeimbangkan waktu mereka untuk bekerja tugas dan waktu untuk mereka untuk beristirahat. Jadinya mereka itu akan mampu pada akhirnya untuk menyesuaikan